terjadi kan nggak tahu. Habis itu apa? Ini sejarah nih agama nih. Zakat. Apa habis itu? Pamber, ringket. Di sini keren nih. Pas banget nih berlima. Keras, partian keras ya. Partian keras. Jadi pakai. Maksudnya enak kalau rogonya bareng. Apa? Kita rog yang pas pertama masuk, pas inian masih apa? MPLS ya namanya. Gugus. Nah, gugus kan. Ini gugus sama gua kan? Iya. Aramba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Aldi Maulana, absen 3 kelas 10 MIPA 3. Saya di sini dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang manusia purba dan keluarga. Manusia purba. Manusia purba adalah manusia yang hidup sebelum tulisan ditemukan. Dan manusia purba hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, atau yang disebut juga dengan nomaden. Konon manusia purba hidup pada jutaan tahun yang lalu. Mereka adalah jenis manusia yang hidup di zaman sebelum tulisan ditemukan. Masa itu dikenal dengan masa prasejarah. Manusia purba diyakini sudah mendiami wilayah bumi sejak 4 tahun silam. Penggunaan istilah prasejarah lebih banyak digantikan oleh praksara karena istilah tersebut dianggap kurang tepat atau kurang jelas dalam menggambarkan babakan waktu manusia purba. Prasejarah berarti sebelum ada sejarah, sementara itu manusia purba sendiri adalah subjek sekaligus objek sejarah. Dengan demikian istilah prasejarah menjadi tidak tepat. Keberadaan manusia purba pun tidak diketahui dilalui sejumlah peninggalan seperti fosil dan artefak. Fosil adalah tulang belakang manusia purba yang telah membantu, sementara artefak sendiri adalah perlengkapan atau peralatan yang hidup manusia yang merupakan hasil kebudayaan mereka. Kemudian manusia hidup di Indonesia telah ada sejak zaman prasejarah, itu masa praksara. Kita lanjutkan dengan keluarga. Dan ini gambar keluarga. Dan di sini saya akan menjelaskan dari keluarga zaman sejarah sampai modern saat ini. Yaitu keluarga pada praksara, manusia pada zaman praksara antara lain yaitu Megathropus, Paleontophanicus, Pithecanthropus, Erectus, dan Homo sapiens. Kehidupan masyarakat praksara dibagi menjadi 3, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundingan. Konsepnya yaitu melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan lain-lain. Dan juga konsep keluarga telah ada melakukan tulis-menulis. Dalam keluarga praksara yaitu mencari makan dengan alat-alat seperti berikut. Pada masa itu, alat-alatnya seperti kapak perimbas untuk merimbas kayu, mengguliti binatang, dan memecah tulang. Kapak genggam untuk menggali umbi dan memotong hewan buruan. Alat serpih yang digunakan sebagai pisau untuk mengalas hewan-hewan tersebut. Keluarga itu, dalam keluarga saling berjalan waktu, keluarga adalah 2 atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah atau karena adanya hubungan darah dalam keluarga. Keluarga sangatlah penting karena keluarga memberikan rasa cinta kasih sayang, dukungan dalam kerangka nilai bagi masing-masing anggota di dalamnya. Seiring waktu berjalan dari masa sejarah keluarga sampai saat ini pasti ada perubahan dari segi mencari makan, dari hasil manapun pasti akan memberikan hasil yang terbaik. Dari mencari makanan sampai mendapatkannya. Dan keluarga zaman sekarang atau yang disebut juga keluarga modern pasti sekarang lebih menyangkinkan atau tidak kesusahan dalam keluarga modern tersebut.
Sekian, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada sungai. Sungai pada zaman praksara, sungai berfungsi untuk mencari makan. Contohnya orang-orang purba memakai tombak untuk menangkap ikan di sungai. Pada masa Hindu sampai Buddha, sungai berfungsi untuk jalan penyeberangan agama dan perdagangan. Untuk mencari makan, pada masa Islam, sungai berfungsi untuk dalam penyebaran agama dan perdagangan untuk mencari makan. Lalu yang selanjutnya ada gunung. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang tinggi jika dibandingkan dengan daerah seterusnya. Manfaat gunung yaitu menyuburkan tanah sebagai tempat penyimpanan air, material bermanfaat, dan sebagai wisata. Baik, segitu dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Rezuli dari kelas 10 IPA 3, kelompok 2, sesi B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemakaman dan juga tugu. Yang pertama adalah pemakaman. Pemakaman atau kuburan adalah sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan. Pemakaman bisa bersifat umum. Artinya semua orang boleh dimakamkan di sana. Maupun khusus. Misalnya pemakaman menurut agama, pemakaman pribadi milik keluarga, taman makam pahlawan, dan sebagainya. Yang kedua, tugu. Tugu adalah segala sesuatu yang telah melalui ketahanan yang sangat lama dipakai untuk mengenang seseorang, kegiatan, dan juga kejadian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sebastian Sandani dari kelas 10 IPA 3, kelompok 2 sesi B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peta Indonesia dan binatang. Yang pertama yaitu peta Indonesia. Indonesia termasuk negara yang sangat luas, juga memiliki banyak sekali pulau. Di peta Indonesia ada menampilkan garis bujur, garis lintang, dan juga koordinat Indonesia. Koordinat Indonesia yaitu 95 derajat hingga 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Luas Indonesia secara keseluruhan adalah 8,3 juta kilometer persegi. Sangat luas bukan? Bukan hanya luas, di Indonesia juga memiliki banyak sekali sumber daya manusia. Oleh karena itu, dulu juga saat masa penjajahan, banyak sekali pedagang-pedagang yang berasal dari benua Asia menuju ke benua Australia. Mereka menetap di Indonesia untuk beristirahat sekalian memperdagangkan dagangannya ke Indonesia. Yang kedua yaitu ada binatang. Binatang adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia atau metazoa. Hewan ini adalah salah satu makhluk hidup yang tinggal di bumi selain manusia dan juga tumbuhan. Dan mungkin ada yang lain. Sebutan lainnya adalah fauna juga satwa. Binatang ada yang hidup di darat dan di air. Namun ada juga hewan yang hidup di dua alam. Contohnya seperti katak, ada ular juga yang hidup di air dan hidup di darat. Ada juga buaya dan juga kepiting. Pembagian binatang juga bisa dilihat dari perkembangbiakannya, yaitu mamalia, ovipar, dan ovovivipar. Mamalia adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ovipar berkembang biak dengan cara bertelur. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan juga melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar adalah ular. Karena ular bertelur di dalam mulutnya, lalu mengeluarkan telur itu dari mulutnya. Sekian dari saya, maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Eliezer Ferdinand Mayangkai dari kelas 10 IPA 3, kelompok 2 sesi B. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang candi dan alat-alat purba. Yang pertama adalah candi.
Candi adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk pada sebuah bangunan keagamaan, tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Bangunan ini digunakan sebagai tempat ritual ibadah. Akan tetapi, istilah candi tidak hanya digunakan oleh masyarakat untuk menyebut tempat ibadah saja. Banyak situs-situs purbakala non-religius dari masa Hindu-Buddha, sebagai istana keraton, pemandian, gapura, dan sebagainya. Candi merupakan bangunan replika tempat tinggal para dewa yang sebenarnya, yaitu Gunung Mahameru. Karena itu, seni arsitekturnya dihias dengan berbagai macam ukiran dan pahatan yang berupa pola hias yang disesuaikan dengan alam Gunung Mahameru. Candi-candi dan pesan yang disampaikan lewat arsitektur, relief, serta arca-arcanya tak pernah lepas dari unsur-unsur spiritualis, daya cipta, dan keterampilan para pembuatnya. Beberapa candi seperti Sari Borobudur dan Prambanan dibangun amat megah, detail, kaya akan hiasan yang mewah, bercita rasa estetika yang luhur. Dengan menggunakan teknologi arsitektur yang maju pada zamannya, bangunan-bangunan ini hingga kini menjadi bukti betapa tingginya kebudayaan dan peradaban nenek moyang bangsa Indonesia. Kedua adalah alat-alat purba. Di Indonesia masih banyak ditemukan benda-benda purbakala yang dibuat dan digunakan oleh nenek moyang kita beribu-ribuan tahun yang lalu. Dan contohnya adalah seperti kapak genggam. Kapak genggam ini digunakan oleh manusia yang jenis Pithecanthropus untuk berburu. Struktur dan bentuknya masih sangat sederhana. Ada satu bagian yang tajam, yaitu hanya terdapat di satu sisi saja. Kapak ini digunakan dengan cara digenggam dan ditemukan di beberapa tempat, yaitu di Bali, di Kalimantan Selatan, dan di Lampung. Yang kedua adalah alat serpi. Alat serpi ini digunakan untuk menusuk, memotong, dan melubangi kulit binatang dan terbentuk dari batu. Diperkirakan alat ini merupakan serpian-serpian dari batu yang dibuat sebagai kapak genggam. Alat ini pernah ditemukan di Sangiran, dan di Jawa Tengah, dan di Flores. Yang ketiga adalah kapak persegi. Kapak persegi ini merupakan alat yang terbuat dari batu dan digunakan oleh manusia untuk mencangkul, memahat, dan berburu. Alat ini terbuat dari batu segi empat, yang kedua sisinya masih halus. Pada salah satu sisi pangkal ada bagian berlubang untuk tangkai, sementara pangkal lainnya adalah bagian yang tajam. Alat ini banyak ditemukan di berbagai tempat di Indonesia, seperti di Jawa, Nusa Tenggara, hingga Sulawesi. Itulah presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Farid Jansyah dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan mempresentasikan tentang hutan dan juga api unggun. Yang pertama, hutan. Hutan adalah wilayah daratan yang didominasi oleh pepohonan. Ratusan definisi hutan digunakan di seluruh dunia, menggabungkan faktor-faktor seperti kerapatan pohon, tinggi pohon, penggunaan lahan, kedudukan hukum, dan fungsi ekologis. Dan hutan juga sejak berjuta-juta tahun dahulu, hutan biasa dijadikan tempat tinggal manusia purba, hewan buas, dan lain-lain. Di dalam hutan juga tidak hanya terdapat pepohonan, melainkan sungai, goa, rawa, dan juga manusia purba mencari makan di hutan dengan cara memburu hewan-hewan yang di dalamnya, dan bisa juga mencari makan macam buah-buahan dan sayuran. Yang kedua, api unggun. Api unggun adalah api di luar ruangan yang didapat dari sengaja menggabungkan kayu bakar, kumpulan kayu-kayuan, daun kering, ranting, jerami, atau bisa juga daun-daun kering. Api unggun dibuat untuk pramuka, cinta alam, dan juga peminat alam.
Selain itu, manusia purba juga menjadikan api unggun sebagai menghangatkan tubuh dan juga bisa untuk membakar atau memasak masakan yang sudah diburu di hutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.